ilu mungkar nakiru wa raqibu wa kada atidun maliku wa nuhtada arba'atun min qotogin takasiruha tauratumu sabil huda tanziruha zaburuda huda wa injiru ala isa wa qur'anun ala khairil mala wa suhufun khalili wal karimi fiha kalamul hakamil alimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi thayyibin tahirin wa ashabihi wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina nakhusuhu bismillah hadrati jami'i musannifil kutub jami'i mufassirin wa bil khusus musannifil kutub allati ta'alamnaha wa amalnaha nakhusuhu bismillah hadrati sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hidayatal lis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aliin, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qala, mengatakan siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kana ada siapa an-nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu daimal bishri, orang yang selalu ceria. Itu daimal bishri, orang yang selalu ceria, ya, enggak merekeduang, enggak. Rasulullah itu ceria. Wajhil munir, ya, selalu ceria Rasulullah. Sahlal khuluqi, orang yang gampangan akhlaknya, jadi nggak ribet. Rasulullah tuh nggak ribet. Kayak gini ya Rasul. Oh ya sudah nggak apa-apa. Jadi oh ya sudah nggak apa-apa. Sahlal khuluq. Orang tuh paling enak tuh dengan orang yang gampangan. Ya Rasul, ini saya sudah gini tuh. Ternyata aku begini. Oh ya sudah nggak apa-apa. Ya, itu orang yang paling enak tuh orang yang sahlal khuluq, orang yang gampangan, nggak ribet gitu loh. Ya, salah sedikit, oh ya sudah nggak apa-apa, santai.
toh tidak melanggar hukum, toh tidak melanggar syariat, toh tidak. Ya. Itu orang yang paling enak tuh orang yang sahlul, orang yang gampang. Ya, gak sedikit-sedikit emosi, gak sedikit-sedikit emosi. Ya, layyinal janibi, orang yang lentur atau halus perangainya, orang yang halus perangainya, itu Rasulullah. Laisa, tidak ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bifaddin, orang yang kasar. Rasulullah bukan orang yang kasar. Walau kunta faddan. Nah, faddan itu kasar secara perilaku. Ya. Faddan ghalidul qalbi. Lah kalau ghalidul qalbi itu kasar. Ya. Nanti dulu ghalidul qalbi. Faddan berarti kasar omongannya ya. Salah. Laisa, tidak ada siapa Rasulullah itu bifaddin, orang yang kasar omongannya. Enggak. Rasulullah itu orang yang tidak kasar omongannya, wala ghalidin, dan bukan orang yang kasar hatinya, berarti kasar perangainya, karena perangai itu muncul dari hati. Ya, wala sokobin, ini nih yang salah dengar nih, bilangnya songong, sokob ya, bukan songong tapi sohob bahasa Arab itu. Wala sohobin, dan tidak kurang ajar. Ya. Wala sohobin, dan tidak kurang ajar. Bahasa kamunya songong, tidak songong. Wala fahashin, dan Rasulullah itu bukan orang yang jelek ucapan. Fahash itu kalau ngomong yang enggak, ya, bahasa-bahasa jalanan, bahasa-bahasa gaul yang enggak sopan, itu namanya fahash. Kalau kitanya barangkali kalau bahasa Indonesia lo gitu ya, lo gue ngapain lo, nah, itu namanya fahash. Pokoknya yang omongan-omongan yang ada kemudian melibatkan binatang-binatang hutan, itu nama maksudnya adalah fahash. Ya, binatang-binatang hutan, binatang ternak disebutin semua fahash. Ya, omongannya yang jelek, fahash. Wala ayyabin, dan Rasulullah itu bukanlah orang yang banyak mencaci. Wala ayyabin, dan laisa bi ayyabin, bukanlah orang yang banyak mencaci. Wala maddahin, dan bukan pula orang yang suka memuji. Awas loh, maddah itu muji secara fisik, ya. Jadi kan kadang orang tuh ada yang apa itu, kalau muji ketinggian gitu ya, wah ini gumunan. Rasulullah enggak. Santri itu enggak boleh gumunan, enggak boleh. Ya, wala maddahin, dan Rasulullah itu bukan orang yang tadi kalau memuji sampai tinggi-tinggi. Yataghafalu, melupakan siapa Rasulullah, melupakan amma, dari sesuatu, la yashtahi, yang tidak kepengen siapa Rasulullah, la yashtahi, yang tidak kepengen siapa Rasulullah akan kalau sesuatu yang tidak penting-penting banget ya enggak dipikirin sama Gusti Rasul. Ya, tidak diingat-ingat, itu enggak penting. Namanya yataghafal amma la yashtahi. Wala yu'ayyisu, dan tidak menjadikan putus asa siapa Rasul minhu, dari ma.
wala yukhayyibu dan tidak mencacat siapa Rasul. Ya. Pada sesuatu yang Rasul tidak kepengen, ia enggak dipikiri alias dilupakan, juga tidak mencacat. Ya. Makanya kalau dalam Rasulullah itu kalau disodori makanan sama istri-istrinya, kalau beliau mau ya dimakan, kalau beliau tidak mau ya tidak dimakan, ya tidak dicaci, tidak dikomentari. Itu Rasulullah. Adem ya kayak gitu ya. Jadi contoh seperti urusan makanan kalau disuguhkan ke Rasul minat dan suka ya dimakan, tidak suka ya tidak dimakan. Tidak dicaci, tidak dikomentari. Itu Rasulullah. Ya. Kalau kita para suami kadang kan nggak bisa yang kayak gitu tuh. Ya, istri sudah masak repot-repot, kasinan aja keasinan terus ayo komentarnya yang enggak. Ya sementara Rasulullah tidak seperti itu. Ya, dalam cerita itu Siti Aisyah pernah membuat air ternyata salah naruh, dikirain gula tapi ternyata yang dimasukin itu adalah garam. Itu Rasulullah nggak komentar, ya diminum aja. Ya, diminum aja. Diminum. Ya enggak. Kemudian beda apa ini enggak. Ya diminum. Tuh, Rasulullah seperti itu. Qad taraka, sungguh meninggalkan siapa Rasulullah nafsahu. Qad taraka nafsahu min salasin. Ini enggak enak banget nih bahasa ya. Nafsahu min salasin. Itu cetakan yang lama gimana, Bung? Bahasanya qad taraka nafsahu kayak gitu. Enggak tarokat gitu enggak. Tulisannya qad taraka nafsahu ya. Ya udahlah. Qad taraka, sungguh meninggalkan siapa Rasulullah, meninggalkan nafsahu akan nafsunya Rasulullah min thalasin, dari 3 hal. Ar-riya, yang pertama adalah riya, pamer. Wal iktsari, dan iksar. Iksar itu kalau ngomong banyak, itu namanya iksar. Ya. Bahasa Jawanya muspro, ngomongnya yang buang-buang. Gak penting ngomong. Asbun. Iksar. Wama, dan sesuatu lah yakni yang tidak memberikan faedah apa ma. Wama, dan sesuatu la yakni yang tidak memberikan faedah apa ma hi akan Rasul. Ya, itu Rasulullah. Jadi ciri khasnya 3 tadi. Maksudnya tidak pernah melakukan 3 hal ini. Yang pertama adalah riya, pamer. Yang kedua adalah iktar, ngomong, kalau ngomong banyak asal bunyi, itu enggak. Yang ketiga wama la yakni, selalu meninggalkan sesuatu yang tidak membuat, yang tidak ada faedahnya. Ya Rasul. Hal-hal yang tidak ada faedahnya pasti tidak dikerjakan Rasul. Wa taraka, dan meninggalkan siapa Rasulullah an-nasa, akan manusia fi talatin, pada 3 hal. Karena ada siapa Rasulullah itulah yazummu, tidak pernah mencaci siapa Rasulullah ahadan, akan seseorang, wala yu'ayyibu, dan tidak pernah ya membuat aib, ya sama mencaci siapa Rasulullah akan ahadan. Tuh. Ya. Wala yatlubu, dan tidak pernah mencari-cari siapa Rasulullah
tidak pernah mencari-cari auratahu akan kesalahannya ahadan. Wala yatakallamu dan tidak pernah berbicara siapa Rasulullah, tidak pernah berbicara illa fima kecuali pada hal-hal, illa fima kecuali pada hal-hal yarju yang mengharapkan siapa Rasulullah thawabahu akan pahalanya akan pahalanya. Wa idza takallama dan ketika berbicara siapa Rasulullah atroko maka menunduk siapa julasauhu orang-orang yang duduk bareng dengan Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah mulai bersabda itu semua sahabat itu pasti ya, itu pasti kepalanya menunduk. Ka'annama ala ru'usihim kaya sesungguhnya itu ada di atasnya mereka julasa. Ka'annama ala ru'usihim maka kaya itu ada di atas kepalanya mereka julasa. At-tayru bermula burung, at-tayru bermula burung. Jadi yaitu ketika Rasulullah bersabda itu sahabat-sahabat nggak ada yang berani kemudian melihat kayak gini, tak sudah menunduk, semuanya menunduk, anteng-teng ya. Seakan-akan di atas kepala mereka semuanya ada burung yang nangkring yang kira-kira nggak terbang, itu gimana ya, pastinya diam. Ketika Rasulullah bersabda, sahabat-sahabat itu ya saking wibawanya Rasulullah ya, itu nggak ada yang bisa berkutik ya, pasti tenang, anteng, ya, sepi. Itu ketika Rasulullah bersabda. Ya, wa idza sakata dan ketika diam siapa Rasulullah takallamu maka baru pada berbicara siapa julasa'u. Tapi la yatanaza'una tidak rebutan siapa julasa'uhu tidak rebutan indahu di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak rebutan al haditha akan berbicara. Enggak ribut, interupsi enggak. Ya. Teratur. Kalau ada sahabat satu yang mulai berbicara ketika di hadapan Rasulullah, maka ya, sahabat yang satu itu berbicara dan yang lain diam. Enggak ada yang kemudian rebutan ngomong. Kita kan jangankan dalam forum yang tidak resmi ya, forum yang resmi saja kita forum yang resmi, apatah itu bahsul masail, wah yo gontok-gontokan itu ya. Apatah bahsul masail atau apa itu ngomong tuh saling salib menyalip, nggak beraturan. Lah ketika zamannya Rasulullah, sahabat tuh enggak, ketika ada satu yang berbicara maka yang lain akan diam. Dan itu memang etikanya seperti itu. Ya, tidak ini mah yang dibahas mah hukum, yang dibahas mah adalah tentang ilmu agama, tapi rebutan ini ngomong ini wah ya nggak ada habisnya kalau itu, nggak akan putus-putus. Ya, tuh seperti itu. Waman dan bermula barang siapa orangnya itu takallama berbicara siapa man indahu di sampingnya Rasulullah ya ansotu maka pada mendengarkan dengan seksama, ansotu maka mendengarkan dengan seksama siapa julasa lahu terhadap man hatta yafrugha sehingga selesai siapa man. Ya, itu kalau dihadiri Rasulullah seperti itu, jadi tertib. Kalau dihadiri Rasulullah seperti itu, ngomong sampai selesai, baru kemudian ada lagi yang ngomong, baru kemudian ada lagi yang ngomong, nggak rebutan. Ya, kalau itu ya jangankan kelasnya kamu yang masih santri, kelasnya ustadz saja kalau dalam forum bahsul rebutan, ngomong rebutan, nggak bisa berurutan satu-satu gitu, sehingga jadi
kebanyakan kita itu banyak yang pinter ngomong daripada pinter mendengarkan gitu. Ya, harusnya enggak begitu. Gantian supaya paham dan bisa, kan tujuannya musyawarah, tujuannya kumpul-kumpul bareng ngobrol itu kan tujuannya untuk mengklirkan masalah, bukan untuk menang-menangan, bukan. Ya, bukan untuk menang-menangan, bukan untuk ribut-ributan, bukan, tapi untuk mengklirkan masalah. Lah kalau ini satu ngomong, ini satu ngomong, lah, ya nggak ada yang, maksudnya nggak putus-putus, nggak ada pemahaman, kesepakatan pemahaman, nih. Ya. Nah, sahabat ketika ditunggui Rasulullah nggak seperti itu. Satu ngomong sampai selesai, satu lagi ngomong sampai selesai, ngomong sampai selesai, terus bergiliran, ya, nggak rebutan. Jadi paham, sehingga kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW ya utuh. Ya, Rasul bersabda begini, kedengaran, ya utuh. Sabdanya Rasul diserap oleh sahabat secara utuh dari awal sampai akhir. Ya, la hadisu akhirihim, bermula pembicaraan orang yang terakhirnya julasa itu hadithu awwalihim, ya, pembicaraan orang yang awalnya julasa. Nah ini luar biasanya tuh. Ketika dihadiri Rasulullah itu pembicaraan orang yang pertama sampai pembicaraan orang yang terakhir itu temanya satu sama. Ya, lagi-lagi nggak kayak kita. Ya, kalau musyawarah atau apa tuh, ngomong terus, ayo terus sana mulai, yang tadinya ini memulai dari A, B, C, D, sana sudah mencegat M, N, O, P, Q, R. Ayo, sembrawut jadinya. Ya. Jadi akhirnya malah kehilangan tema. Seringnya kehilangan tema dan tidak membahas pokok bahasan awal, kan kayak gitu. Sudah jelantrah kemana-mana. Lah zamannya Rasul dengan sahabat-sahabatnya, hadisu akhirihim, hadisu awalihim. Jadi pembicaraan orang terakhirnya para sahabat yang berbicara itu adalah masih temanya masih sama seperti orang yang pertama. Yang dibahas itu apa? Masih jalur gitu loh. Masih jalur. Karena tadi ada Rasulullah, kemudian cara ngomongnya beraturan, tertib, pembahasannya sampai tuntas. Ya, itu Masya Allah, pengaruhnya Rasulullah luar biasa. Yadhaku, tertawa siapa Rasulullah, mimma, dari sesuatu, yadhakuna yang pada tertawa siapa julasa, ya sahabat, minhu dari wa ya'jibu, dan merasa gumun, merasa heran siapa Rasulullah, mimma, dari sesuatu, ya'jibuna yang terheran-heran siapa sahabat, minhu akan ya, itu Rasulullah. Wa yasbiru, dan sabar siapa Rasulullah, lil gharibi, menghadapi orang asing, min gharibi, lil gharibi, menghadapi orang asing, alal jafwati, atas kasarnya perilaku. Jadi orang asing tidak tahu Rasulullah. Itu ceritanya kalau dalam hadis kan banyak banget itu ya. Ada orang Bedui yang minta selendangnya Rasulullah, asal main tarik aja. Ada sampai lehernya Rasulullahnya sampai memerah itu karena narik selendang. Itu namanya jafwah, perilaku kasarnya, dan Rasulullah sabar. Ya, gua lantas gimana? Ya, kan kalau dalam hadis itu sampai ngomong, ya Muhammad, ini rida ini selendang ini selendangnya Gusti Allah, sini saya pengen gitu. Sampai main tarik aja sampai ada bekasnya di lehernya Rasulullah. Ya, tapi ya senyum aja. Ya, alal jafwat, di atas kasarnya perilaku, fi mantiqihi, di dalam ucapannya, gharib, wa mas'alatihi, dan dalam permintaannya gharib, boleh permintaan atau dalam pertanyaannya gharib. Hatta angkana, sehingga sampai ada siapa ashabuhu,
beberapa sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu liyastajlibuna menarik siapa ashabuhu hu akan gorib tidak sekali dua kali itu. Kalau dalam cerita orang Bedui tiba-tiba kurang ajar berperilaku tidak sopan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ada yang sampai pipis di masjid segala kan ya, pipis di masjid, namanya juga orang Bedui sih nggak tahu. Tapi begitu sahabat-sahabat mau narik mau gimana dilarang kan sama Rasul. Biarin katanya. Biarin supaya tuntas dulu. Pipisnya supaya tuntas dulu di masjid tuh pipisnya. Kalau masjidnya masjid zaman sekarang keramik ya sudah belaratan kemana-mana. Masjidnya zaman dulu ya lantainya masih berupa pasir. Jadi kalau pipis di pojokan disiram ya ke bawah sudah suci lagi. Nah itu orang Bedui ada yang seperti itu, pipis di masjid ya. Sahabat-sahabat mau taruhlah mau gimana gitu, mau nyeret si Bedui tadi, tapi dilarang oleh biarin biar tuntas dulu. Setelah tuntas kemudian diomongin bahwa ini adalah masjid, tempat yang suci, nggak boleh pipis sembarangan dan yang lain-lain ya. Wa yaqulu dan bersabda siapa Rasulullah, idza ra'aitum ketika melihat siapa kalian semua sahibah hajatin akan orang yang mempunyai hajat, sahibah hajatin akan orang yang mempunyai hajat, yatlubu yang mencari-cari siapa sahibah hajatin akan hajat, ya farfudu maka berikanlah oleh kalian semua, berikanlahu akan sahibah hajat, biarin dulu kayak gitu ya. Biarin dulu. Orang enggak ngerti ya. Bedui itu banyak yang enggak tahu. Wala yaqbalu dan tidak mengimbangi siapa Rasulullah asana'a akan pujian illa min mukafiin kecuali dari orang yang mengimbangi. Wala yaqta'u dan tidak pernah memutus siapa Rasulullah ala ahadin atas seseorang, tidak pernah memutus hadithahu akan omongannya ahad hatta yajuza sehingga kelewatan siapa ahad fayaqta'u maka memutus siapa Rasulullah akan ahad, boleh akan hadisahu binahyin dengan melarang, au qiyamin atau dengan berdiri ya. Itu Rasulullah. Jadi kalau bahasa kitanya mah Rasulullah itu adalah orang yang mustami', orang pendengar yang baik ya. Pendengar yang baik. Kalau diajak bicara tuh ya mau. Rasul ketika lawan bicaranya berbicara ya beliau mendengarkan dengan seksama gitu. Lawan bicara yang baik. Lah kecuali kalau sudah kelewatan sudah ngaca para kemana-mana, baru Rasulullah kemudian memotong entah dengan melarang ataupun dengan berdiri ya. Kalau omongannya sudah ya sudah kelewatan. Paham ya? Wara'atul mudi anna nabiyya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka wa ma darasnahu anta fadlana wa anta ruddahu alaina 'inda hajatina ilaihi rabbi yasir